Serut Newcastle, dia rusak ini, katanya nggak hidup. Nah, sama sekali tidak nyala kan bro kan. Nah, kita cek nanti ini masalahnya apa. Penampakan belakangnya kayak begini nih ya. Ini untuk rear ya, ini yang sudah dari power M ya. Rear ya, atau surround ya, surround kanan sama surround kiri ya. Ini sudah melalui amplifier. Nah, ini yang preamp-nya sebelum amplifier, sebelum masuk ke sini, ini dia ya, rear pre-out, atau sebenarnya ini surround ya, surround LR ya. Nah, kalau ini yang senternya, center ini katanya ini mono, berarti ini sama ini sama. Ini juga subwoofernya mono, berarti yang ini dengan ini sama dia. Nah, kalau ini biasanya kita buat untuk masukkan equalizer ya. Ini bisa ke equalizer nih. Nah, ini outputnya, ini channel A, yang ini channel B. Ini input ya, berbagai macam input yang bisa kita masukkan kemari. Jadi ini penampakan kecilnya ya. Ini dia buatan apa itu? Nah, ini ya, dia buatan UK, USA, didesain katanya di USA tapi dirakit di Inggris. Memang ini kayaknya memang untuk Sherwood, itu memang untuk di Inggris. Ini Sherwood R525 tadi sudah hidup. Masalahnya tadi karena ada beberapa konektor di dalam ini ya, yang dalam ini ada korosi dia. Setelah saya bersihkan dia hidup, tapi suaranya nggak ada. Setelah saya cek masalahnya dari ini Prologic, dari Dolby Prologicnya ini tidak keluar suara. Jadi kita akan cek, pertama kita akan cek dari switch ininya ya, elektronik switchnya ini ya. Ini selektor switch dia ya, tapi secara elektronik ini nih. Jadi kita cek dulu dari sini apakah ada tegangan masuk atau data serta clock yang tidak nyampe kemarin. Kita cek dulu satu persatu. Ini suara surroundnya ya. Surroundnya hanya berisik saja. Kalau untuk suara LR-nya, frontnya, nah kalau kita langsungkan dia hidup. Ya, ini dia. Oke. Jadi kemungkinan masalahnya ada pada datanya yang tidak nyampe ini. Ini ada clock ya, clock data mungkin tak nyampe kemarin. Kita akan cek kelanjutannya. Ini dia, kita sudah cek. Oke, ini untuk, kalau untuk suara utamanya sudah oke ya, sudah ada dia ini. Tadi masalah dari sini IC-nya, ada yang crack tadi. Sekarang senternya ini ya, center surround. Ini surround kadang-kadang oke, kadang-kadang tuh ada seret ya, ada suara ser gitu. Oke. Nah, itu dia, itu suaranya seret. Sepertinya ada, mungkin kalau nggak kapasitor, ada koneksi yang tidak baik di sekitar sini, di sekitar preamp ini. Ini preamp untuk surroundnya ya. Nah,
Dari incoming pun sudah gresek-gresek. Jadi kemungkinan ini dari IC sekitar sini ya, antara IC ini dan IC ini yang mengeluarkan suara surroundnya. Sebab untuk inputnya audionya bagus ya, ini dia. Nih, oke. Inputnya bagus dia, bening. Nih. Nah jadi audio itu yang masuk ini, dia masuk di IC ini, lalu diproses untuk bagian surroundnya. Dari surround ini keluar kemari, nanti ini yang memilih gitu, suara normal atau surround, stadium, teater, hall. Nah inilah yang milih nanti IC-nya ini melalui clock dan data ya. Jadi IC ini dikontrol oleh digital ya. Mungkin bukan 0100, bukan begitu lagi ya, tapi dia sudah secara digital. Ada denyut-denyut data sama clock yang menentukan dia akan mengganti ke bagian mana. Itu dia ini IC ini. IC ini MN berapa ya? Saya cek dulu ini. Dia IC LC7822 ya. Sama juga seperti IC 7821, 7823, dia itu sama aja, hanya beda kaki saja posisinya ya. Nah, jadi ini untuk surroundnya ada masalah di bagian pembangkit sinyal surroundnya gitu, karena sinyal inputnya ternyata bagus. Kita cek seterusnya ya. Nah ini dari volume kontrol ya. Loh, dari volume kontrol, kita cek dulu. Dia kadang-kadang bagus, kondisinya bagus sekarang nih. Ini IC TC9299, ini IC volume control digital ya. Jadi dia volumenya dikontrol step by step ya, setingkat demi setingkat gitu. 1, 2, 3, 4 ya, pakai tombol gitu, bukan pakai volume ya, setingkat demi setingkat dia naik. Jadi kita pencet sekali dia naik, 2 kali, 3 kali, 4 kali, naik 1 tingkat gitu. Ini fungsi dari IC ini, yaitu dikontrol oleh tombol ini, tombol volumenya ini. Nah ini ya, ini kan ada rear level, jadi volumenya yang kontrol ini dia perginya ke IC itu nanti ya. Jadi dia naik setingkat demi setingkat, bukan seperti ini ya. Kalau ini dia namanya encoder apa decoder ya, decoder rotary ya, rotary encoder yang ini ya. Dia hampir sama sih sebenarnya, cuma perbedaannya yang ini setingkat demi setingkat, sama juga seperti ini ya. Ini yang ini dan juga ini ya, ini untuk center. Kalau ngecek yang seperti ini memang agak susah ya, yang sifatnya intermittent ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Pada saat kita cek dia bagus ini ya, ini kondisinya bagus nih. Setelah kita cek, nanti tiba-tiba dia mulai lagi gemersek, krek gitu. Coba solder ulang semua ya.
digital apanya, digital surroundnya nih ya. Ini di bagian PCB surroundnya nih, ini bermasalah karena memang pertama korosi koneksinya, kemudian ada beberapa IC selektor itu ya, yang LC LC berapa kemarin ya, nanti saya buatkan di apanya. Itu sudah bermasalah, sudah rusak, jadi sudah kita ganti. Dan ada beberapa komponen ini, kapasitor juga sudah saya ganti ya, karena ternyata untuk surroundnya itu selalu gemerisik. Jadi setelah saya ganti beberapa kapasitor dan IC-nya ini, baru hasilnya menunjukkan yang optimal gitu ya, suara yang sangat baik. Nah, ini akan saya tunjukkan sedikit mengenai sistem volume kontrolnya ya. Volume kontrol ini kalau untuk yang sekarang kan dia bentuknya digital menggunakan VR encoder, rotary encoder seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini dia rotary encoder volumenya. Jadi ketika kita kontrol pakai remote control ini nggak bergerak gitu, karena tidak ada mekanikal di dalamnya gitu ya. Berbeda dengan volume kontrol ini masih menggunakan di tahun 90-an. Jadi volumenya ini sebenarnya digerakkan oleh motor ya, ada motor yang menggerakkannya. Ini akan saya contohkan sedikit. Kebetulan ini remote-nya saya tidak ada ya, jadi saya gunakan handphone LG V10 ya. Dari handphone ini bisa kita kontrol ini, coba perhatikan ya. Perhatikan dia nanti akan naik suaranya. Nah, tuh. Oke, nah itu kan kedengaran kan. Dan ini kelihatan ini bergerak ini untuk volume kontrolnya. Ya, tombol volumenya ini coba perhatikan itu. Nanti dia akan bergerak ketika kita apakan. Ya. Nah, tuh. Started in 1995 that there are quite a few old females who had no living offspring. Nah, itu. Ya kan? Jadi dia memang ada motor di dalamnya itu yang menggerakkan. Nah, ini dia motornya yang menggerakkannya ya. Kelihatannya. Nah, itu ya. Jadi ada dinamo dia ini, dinamo yang ini. Nah, ini ya. Enggak kelihatannya. Nah, tuh, nih. Tuh dia, nah tuh. Ya, ada dinamo dia di dalam itu yang menggerakkan yang ini ya, VR-nya atau potensionya. Jadi potensionya itu digerakkan oleh motor gitu. Berbeda dengan yang ini tidak bergerak dia ketika kita kontrol dengan remote. Cuma sayangnya remote-nya nggak ada. Jadi ini hanya remote pengganti saja. Saya gunakan LG V10 ya. Nah, ini sudah oke. Jadi perbedaannya dengan Sherwood RV 6030R ya, ini sebenarnya sama, dia sama-sama Sherwood. Volume kontrolnya juga ada di sini gitu ya. Cuma kalau yang ini emang ada 5 power amplifier di dalam. Jadi ini lebih lama ya. Ini seri yang lebih lama. Jadi kalau yang tadi itu yang Newcastle itu seri yang lebih baru gitu. Tapi tetap juga dia di antara tahun 90-an begitulah produksinya. Nah, untuk yang Newcastle ini dia ternyata ada hanya 4 amplifier ya. Jadi amplifier kiri, kemudian amplifier kanan, kemudian amplifier surround dan amplifier center. Jadi ada 4. Nah, untuk surroundnya itu dibagi dia. Jadi speakernya itu di seri dia ya. Speaker 1 yang sebelah kiri, surround sebelah kiri maksud saya, dan surround sebelah kanan ya. Ini sebenarnya di seri gitu. Yang ini surround sebelah kiri dan sebelah kanan ini dia di seri gitu.
Jadi kalau kita pakai satu speaker di sini, maka tidak akan ada keluar, harus terpasang 2 buah speaker. Itu kekurangannya ya. Kekurangan yang satu amplifier gitu. Untuk yang surroundnya. Atau untuk audio Prologic yang 4 ampli itu kekurangannya seperti itu. Tapi kalau yang Sherwood tadi 60-30 itu, ini satu biji pun kita pasang, surroundnya akan tetap bunyi speakernya. Karena memang amplinya berdiri sendiri gitu ya, berdiri sendiri dia untuk sebelah kiri dan juga sendiri untuk sebelah kanan.